Halo semuanya, nama aku Kiko dari angkatan 2015 dan pada mata kuliah elektronika setelah UTS kita akan belajar tentang elektronika digital. Dan pada rangkaian video tutor ini kita akan fokus pada dua hal. Yang pertama, gerbang logika dan bagaimana kita akan menggunakan sistem aljabar boolean untuk menganalisis rangkaian gerbang logika. Dan yang kedua adalah operational amplifier dan bagaimana kita akan menggunakan pengetahuan kita tentang analisa rangkaian untuk menentukan jenis suatu rangkaian operational amplifier. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Halo semuanya, sekarang kita akan melihat tentang apa itu gerbang logika. Mungkin ini cukup familiar ya, artinya dulu waktu di SMA kita belajar logika, beberapa materi di mata pelajaran matematika mengajar tentang logika, dan mungkin ada yang sudah pernah bertemu dengan gerbang logika sebelumnya, tapi mari kita mulai dari awal. Nah, gerbang logika adalah suatu elemen minimal satu input, lalu memproses input tersebut menjadi sebuah output. Ada beberapa jenis gerbang logika yang sangat-sangat sederhana, dan gerbang logika ini sebenarnya terdiri dari transistor atau pokoknya elemen fundamental dalam suatu rangkaian listrik. Bisa dicek sendiri apa isi gerbang N, gerbang OR dan sebagainya. Tapi mari kita fokus pada apa yang mereka perbuat. Nah, pertama ini gerbang N. Ini gerbang N. Nah, gerbang N kita lihat ini pasti sudah familiar, ini adalah truth table, tabel kebenaran. Dan untuk jika input masuk ke gerbang N, maka akan diproses bernilai benar apabila semuanya satu, semuanya benar. Maka ini adalah 0, 0, dan 1. Ini gerbang OR, seperti ini lambangnya. Jadi ini adalah lambang-lambang yang standar yang digunakan dalam berbagai rangkaian listrik. Ini gerbang OR, sama seperti yang lazim diketahui, akan bernilai benar apabila salah satu inputnya bernilai benar. Oke, ini adalah 0, ini adalah 1, 1 dan 1. Gerbang NOT, jika 0 dia 1, jika 1 dia 0, dia mengubah nilai kebenaran atau ya 01 dari suatu inputnya. Nah, ini perhatikan bahwa ini gerbang N, tapi ini ada lingkaran di depannya. Sama seperti ini, ada lingkaran di depannya. Nah, ini adalah hasil dari gerbang N lalu dinotkan. Ini namanya not N. Maka kalau N seperti ini, maka not N adalah seperti ini. Ini menurut gerbang N ini 0, tapi karena dinotkan ini 1, 1, 1, 0. Nah, lalu ada gerbang ini. Ini pada dasarnya gerbang OR, lalu ada lengkungan di depannya. Ini namanya XOR, exclusive OR. Artinya hasil dari gerbang ini bernilai benar apabila inputnya berbeda. Jadi saat dia 0 dan 0, ini inputnya sama, dia bernilai salah. 1 dan 1, dia sama, jadi dia bernilai salah. Nah, untuk 1, 0 dan 1, 0 ini, dia bernilai benar. Lalu yang terakhir ini, bisa dilihat ini gerbang XOR, tapi ada lingkaran di depannya. Maka dia not XOR. Not XOR. Nah, maka dia seperti XOR, tapi dinotkan seperti ini. Seperti ini 1, 0, 0, 1. Nah, sampai sini terlihat bahwa sepertinya sederhana sekali, atau orang bisa bilang child's play, main anak kecil. Masa kita sudah ya mengalami tes masuk perguruan tinggi tapi disuguhkannya seperti ini, maka kita akan membawanya ke lebih aplikatif lagi. Nah, setelah ini dasarnya, ini apa itu gerbang logika, dan prakteknya kita akan mengalami bertemu dengan masalah-masalah seperti ini. Saya hapus dulu. Misalnya, kita akan menemui masalah seperti ini.
Saya gambar aja ya. Nah, ada rangkaian gerbang logika seperti ini. Kita tahu ada 4 input, A, B, C, dan D. Nah, bagaimana kita dengan mudah menentukan untuk rangkaian seperti ini hasil dari Y saat kita tahu apa itu A itu apa, apakah 0 atau 1, B itu apa, apakah 0 atau 1, dan seterusnya. Bagaimana bentuknya? Padahal ini kita bisa bahwa ini input A dan B akan diproses oleh gerbang logika N, kemudian nanti outputnya akan diproses di sini dan di sini. Ini juga C dan D, outputnya akan diproses bersama dengan hasil dari output gerbang N di atas. Hasilnya diproses bersama ini lagi. Maka seperti apa yang akan kita temui nanti, bentuknya seperti apa, masalah yang lebih rumit ini bagaimana cara kita menyelesaikan dengan baik. Maka caranya adalah menggunakan suatu sistem tambah kurang kali bagi, atau mungkin definisinya tidak tepat, tapi akan kita sebut sebagai aljabar boolean. Nah, dengan aljabar boolean kita akan dapat memahami rangkaian ini, atau bahkan menyederhanakan rangkaian ini menjadi rangkaian yang lebih mudah dipahami, dan bahkan kita bisa membuat rumus dan kemudian menggunakan rumus itu untuk mempermudah kita. Rumus maksudnya apa? Maksudnya ini berarti Y sama dengan apa? Hanya dengan kita mensubstitusi nilai A, B, C, D nanti, kita langsung bisa mengetahui output dia akan seperti apa. Nah, maka selanjutnya kita akan belajar tentang aljabar boolean.